Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Denis Lepong Bulan SPD. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Ayam Maru, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023, program studi bahasa Inggris di LPTK Universitas Hairun Ternate dengan nomor induk mahasiswa 10157230227. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran uji kinerja. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good morning everybody. Good morning, sir. Yang semangat, good morning everybody. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, thanks. And you? I am fine too. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita hari ini, before we are going to study about our lesson today, I ask one of the student to pray for us. Saya meminta kepada salah seorang mahasiswa untuk memimpin kita dulu dalam doa. Ya, mungkin Gempita mungkin, silakan, please. Okay. Thank you, Peter. Before we are going to study about our materi today, sebelum kita memulai materi kita hari ini, saya akan memeriksa kehadiran kalian ya. I will absent. Who is absent today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Saya absen saja ya. Saya dengar namanya. Hari ini Prala, Florencia, Stewart. Oke, thank you. Our materi today, materi kita hari ini adalah tentang prosedur teks ya. Kira-kira siapa yang tahu apa itu prosedur teks? Ada yang tahu? Prosedur teks itu adalah teks yang menyajikan materi tentang langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Contoh misalnya langkah-langkah dalam membuat kue misalnya. Jadi teks prosedur itu yaitu teks yang menyajikan tentang langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau untuk melakukan sebuah kegiatan. Jadi itu tentang prosedur teks ya.
Ya, jadi materi kita hari ini yaitu prosedur teks. Kemudian pada pembelajaran hari ini, ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian belajar tentang prosedur teks atau bagaimana langkah-langkah untuk melakukan sesuatu di dalam teks, ya, kalian bisa menjelaskan fungsi sosial struktur teks. Ya, fungsi sosial struktur teks dengan baik dan benar, ya. Ya, kemudian tujuan yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi struktur teks prosedur dengan benar. Yaitu tujuan kedua. Kemudian tujuan ketiga, kalian bisa menganalisis unsur kebahasaan teks prosedur dengan benar. Kemudian tujuan yang keempat, yaitu kalian bisa memperagakan cara menggunakan alat-alat elektronik dengan benar di dalam bahasa Inggris. Ya, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke dalam cara penggunaan daripada barang-barang elektronik, I will slide some picture. Saya akan memperlihatkan beberapa gambar. Ya, kira-kira ini gambar apa? Sudah kelihatan, no? Ya. Ini gambar apa kira-kira? Alat-alat elektronik, ya? Ya, ada banyak alat-alat elektronik. Sebagian sudah ada di sini. Ya, contohnya misalnya apa ini? Pertama ini? Kulkas. Yang kedua? Mixer. Yang ketiga? Kipas angin. Yang keempat? AC. Yang kelima? Blender. Yang ini? Speaker. Kemudian yang ini? Televisi. Laptop. Yang ini? Mesin cuci. Handphone. Ya, dan masih banyak lagi alat-alat elektronik. There are many electricity tools in our home. Ada banyak alat-alat elektronik di kita punya rumah, ya. Ya, misalnya yang biasa cewek-cewek begitu, yang alat catat rambut, itu juga alat elektronik, toh? Apa lagi yang belum ada di sini? Kompor listrik juga ada, toh? Open. Ya, ada, itu juga termasuk barang-barang elektronik. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari cara penggunaan dari barang-barang elektronik ini di dalam teks prosedur. We will try to operate the electricity tools in English. Kita akan belajar memperagakan cara penggunaan alat elektronik dalam bahasa Inggris. Ya. Tetapi sebelum kita memperagakan cara penggunaan alat-alat elektronik ini di dalam bahasa Inggris, kita belajar dulu bahasa Inggrisnya. Ya, apa bahasa Inggrisnya ini semua barang-barang yang sudah disebutkan tadi, ya. Ya, saya katakan, kalian ulangi. Ya, you repeat after me, ya. Ya. Oke, kita mulai. Refrigerator. Sekali lagi, refrigerator. Blender. Laptop. Mixer. Rice cooker. Ya, rice cooker itu alat masak, ya. Ya. Kadang kalau kita ke
Kalian ke rumah baru kita cari nasi, mereka bilang di rice cooker. Ya, rice cooker. Rice itu nasi. Cooker itu alat memasak ya. Dari kata cook memasak. Ya. Rice cooker. Rice cooker. Washing machine. Washing machine. Washing machine. Washing machine. Ya, washing machine itu apa? Mesin Mencuci. cuci. Dari kata wash ya. Wash itu mencuci. Ya, contoh kalau misalnya kita bangun pagi, I wash my face, saya mencuci muka saya. Ya, I wash my clothes, saya mencuci baju saya. Ya, I wash my hands, saya mencuci tangan saya. Kalau saya mencuci tas saya apa? I wash my bag. Ya, kalau saya mencuci rambut saya, I wash my hair. Ya, dari kata wash mencuci ya, mesin itu mesin. Ya, washing machine, mesin cuci. Coba sekali lagi washing machine. Washing machine. Washing machine. Washing machine. Oke, good. Fan. 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 Fan itu apa? Masih. Iron. 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 Sekali lagi iron. Iron. Air conditioner. Air conditioner. Air conditioner. Air conditioner. Bukan air, ya air. Coba air conditioner. Air conditioner. Ya, apa itu air conditioner? AC. AC. Handphone. 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 Bukan handphone ya? Ya. Handphone. Handphone. Hand itu tangan, phone itu telepon. Kenapa dikasih nama handphone? Karena telepon yang bisa digenggam. Karena dulu itu telepon itu diangkat bunyinya baru taruh telinga begini. Satu di mulut, satu di telinga ya. Ya. Makanya disebut handphone artinya karena ya telepon genggam ya. Ya, handphone. Television. Apa lagi? Mesin cuci. Ya. Washing machine. Washing machine. Washing machine. Washing machine. Washing machine. Washing machine. Ya. Apalagi kalau rice cooker sudah terbiasa bilang ya, hampir. Ya, kira-kira ada lagi tidak yang susah diucapkan ini? Ya, rice cooker itu hampir tiap hari apa kamu katakan ya? Ya. Karena saya yakin semua punya rice cooker di rumah. Ya. Mau bangun pagi pasti bilang rice cooker. Pulang sekolah pasti bilang rice cooker juga. Malam juga, apalagi kalau ya lapar ya. Oke. Ada lagi yang susah diucapkan? Ya? AC. Ya, coba. Air conditioner. Air conditioner. Air conditioner. Air conditioner. Ya, air conditioner ya. Ya, tulisannya air, tapi air itu dalam bahasa Inggris udara. Ya, jangan bilang air ya. Air ya, air udara. Kalau water itu air. Ya. Oke? Ya, sudah bisa dong? Ya. Sebelum kita masuk ke dalam diskusi kelompok tentang cara menggunakan alat-alat elektronik, saya akan memutarkan sebuah video ya tentang bagaimana cara mengoperasikan mixer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Nabi Kamila. I'm from 12 Science 2. The video was created to fulfill part of the assignment of English practice exam subject on presidents. How do you use mixer? First, make sure that the mixer is unplugged and the speed is on low before you insert the meter. Second, use
Start with 1 and then slowly increase it to your desired speed. Next, when you are done mixing, make sure to turn the speed down to low before you unplug the mixer. Next, unplug the mixer by pulling the cable off from the socket and eject the button that is done. Oke, yaitu tadi cara menggunakan mixer ya, how to operate mixer. Ya, now we are going to discuss about prosedur text tentang cara mengoperasikan alat-alat elektronik. Ya, kemarin aku suruh bawa alat-alat elektronik. Kalian ada bawa kan tidak? Ya, kelompok 1 bawa apa? Blender. Ya, kelompok 1 ada bawa blender. Kelompok 2 handphone. Ya, sebentar harus menceritakan bagaimana cara mengecas baterai handphonenya. Kelompok 2. Kelompok 3 ada bawa apa? Setrika. Ya, jadi sebentar memperagakan cara menyetrika baju di dalam bahasa Inggris ya. Ya, sekarang saya akan bagikan lembar kerja. Ya, ini blender ya. Yang ini how to charge handphone battery. Kelompok 3 ya, how to operate iron, bagaimana cara mengoperasikan ya setrika dalam bahasa Inggris. Ya, ini kalian diskusikan ya, bagaimana caranya. Isi sesuai dengan petunjuk di bawah. First, pertama, bagaimana? Misalnya, pertama colokan ini, kedua apa? Ketiga apa ya? Ya. Kalian diskusi ya. Bikin kelompok. Silakan discuss about how to operate the electricity tool in English. Ya, silakan diskusikan kelompok 1 bagaimana cara mengoperasikan blender di dalam bahasa Inggris. Kelompok 2 bagaimana cara mengecas baterai handphone di dalam bahasa Inggris. Yang kelompok 3 how to operate iron, bagaimana cara menyetrika baju. Ya, silakan. Ya, jangan lupa write your name ya. Jangan lupa tulis nama di lembar kerja. Sudah nggak belum? Ya, kerja yang tenang ya. Ya, diskusi yang bagus-bagus. Ya, duduk yang bagus juga. Don't forget to write your name ya in the LK. Jangan lupa menulis nama di dalam LK-nya masing-masing. Ya. Ya. Kelompok 1 ini tak? Ya, jangan coret-coret LK-nya ya. Sebentar tulis yang bagus-bagus. Rehan tulis yang bagus-bagus ya. Sudah ke belum?
Ya sudah ya belum? Ya silakan diskusikan ya. Kelompok 3 sudah? Sudah? Ya, kelompok 3 sudah ya. Kita tunggu kelompok yang lain. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Ya? Sudah? Kelompok 1 lagi. Ya, kita ke kelompok 1 dulu ya. Ya, kelompok 1 semua maju ke depan ya. Kelompok 1 semua berdiri di sini. Nanti kelompoknya yang beragam. Ya. Silakan. Dan yang lain, kelompok yang lain, perhatikan. Ya. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang bagaimana cara menggunakan blender. How to use blender. First, prepare the blender jar. Second, place the blender jar on the blender machine. Third, insert the plug into the electric socket. Fourth, close the lid and cover the blender jar tightly. Fifth, start the blender by pressing the speed button. Oke, kita kasih aplaus buat kelompok 1. Oke, thank you kelompok 1. Very good. Ya, silakan kembali ke tempat. Oke, the next kelompok 2 semua maju ya. Ya, yang anggota kelompoknya di belakang, yang presentasikan di depan. Ya, please. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan Semua bertiga. kerja kami. First, connect the charger to your handphone. Second, wire until the battery is on the screen. Three, charger battery approximately 2 hours until the battery icon. It made the battery is full charger. Four, recommend the charger be pulling on from your handphone. Finish? Finish. Oke, very good ya. Thank you kelompok 2. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, thank you. Silakan kembali ke tempat. Ya, the next kelompok 3. Yang anggota kelompoknya di belakang, kelompoknya di depannya. Silakan. Teman-teman, saya akan mempresentasikan materi diskusi kami. How to upright iron. First, plug your iron into the electric socket.
Ya, jadi seperti begitulah membuat teks prosedur ya. Bagaimana ya menggambarkan atau menceritakan tentang penggunaan suatu alat ya. Contohnya yang kalian sudah minta. Bagaimana menggunakan blender, how to operate blender, ya. Bagaimana mengecas baterai handphone, ya. Kemudian bagaimana menyetrika pakaian atau how to operate the iron, ya, ya. Kemudian ya, sampai di situ materi kita. Saya akan kasih PR ya untuk kalian kerja di rumah. Ya, PR-nya ya, coba semua tulis PR-nya. Ya, buatlah semua teks prosedur terkait barang-barang elektronik yang kamu ketahui. Tulis. Sudah? Ya. Jadi PR-nya kalian disuruh membuat semua teks prosedur ya terkait barang-barang elektronik yang ada di kamu punya rumah. Apa saja yang ada di sana. Yang penting jangan buat teks prosedur misalnya mesin babak misalnya. Nah, karena itu bukan barang elektronik ya. Ya, contoh misalnya rice cooker karena belum master ya. Kulkas, ya, AC, catat rambut, ya, kira-kira seperti begitu. Jadi kalian sudah tahu kan bagaimana membuat cara teks prosedur, toh? Nah, seperti yang tadi itu. Ya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang teks prosedur? Senang atau tidak? Kenapa senang? Karena kita belajar dalam bahasa Inggris cara mengoperasikan alat yang dalam bentuk teks prosedur ya. Ya, paling tidak kamu sudah tahu. Ya, kamu sudah mengerti tentang teks prosedur ya. Apa tadi yang disebut teks prosedur? Yang Pak Guru bilang tadi pertama itu. Teks prosedur adalah teks yang menyajikan langkah-langkah, ya, langkah-langkah cara menggunakan sesuatu alat ya. Ya, jadi itu yang disebut teks prosedur. Ya, jadi besok-besok kalau Pak Guru lagi atau Ibu Guru suruh buat teks prosedur tentang cara misalnya membuat kue kah atau membuat bakso di dalam bahasa Inggris, ya kalian sudah tahu tuh. Artinya dia punya intinya itu langkah-langkahnya yang kita mau ceritakan. Langkah-langkahnya misalnya pertama siapkan air kalau misalnya mau bikin bakso. Kedua masukkan mie. Ketiga masukkan meatball atau baksonya dan seterusnya ya. Oke. Ada pertanyaan tentang teks prosedur? Sudah jelas ya? Sudah jelas kan tidak? Ya. Kalau sudah jelas, ya mungkin kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ya, before we finishing the material today, I ask one of the student to pray for us before go home. Saya meminta kepada salah seorang siswa untuk berdoa untuk kita pulang ke rumah. Mungkin hari ini apa? Hari ini. Ayo. Silakan berdoa supaya kita.
Okay, thank you. Fanny? Okay, thank you. See you next time.